memahami dan juga menyusun judul skripsi awal, gitu ya ini. Nah, saudara semuanya, plus dengan tambahan di bimbingan untuk yang ini, itu pakai sistem sapu jagat. Ya ini nanti kita sepakati beberapa hal terkait dengan hal tersebut. Ya ini. Ya, saudara semuanya, saya ingin tahu pastinya itu berapa sih bimbingan saya itu ya, yang di periode ini, begitu ya ini. Oke, coba dibuka semua kameranya ya. Kelasnya apa saja begitu, mungkin nanti biar mudah untuk bisa menentukan waktunya ya. Oke, disampaikan kelasnya apa dan juga kerja apa enggak, kemudian kalau bimbingan siang hari, kalau kerja ya, kerja siang hari bimbingannya kan saya juga melihat beberapa tes, beberapa kali menggunakan sapu jagat gitu. Itu kok sepertinya komunikasinya kurang enak ya. Dalam arti kurang enak itu kan pakai pakai sistem begitu, ya kan? Nah, tapi nanti gini teknisnya ya. Kayak siapa tuh ya, Siti Nur Afifah mungkin ya. Itu udah 2 kali atau 3 kali bimbingan tuh kan melalui chat itu kan nggak enak ya. Harus bertemu dengan bertemu saya ya, minimal untuk menentukan judul lah, kan gitu ya ini. Nah, itu nanti buktinya itu, bukti bimbingan ya kan, dalam bentuk tulisan begitu, dan juga mungkin foto itu di-upload di di sapu jagat. Ya ini ya. Nah, itu kan seperti itu ya. Di sapu jagat itu sudah ada 2 atau 3 masa bimbingan yang sudah menyetorkan judulnya. Tapi ya nggak ketemu gitu. Ya kan, nggak ketemu judul yang pas ya. Nah, maka nanti ketemu saya ya, dari ketemu saya nanti kemudian di-upload lembarnya gitu, judul-judulnya lah, misalkan ada tulisan ya, saya coret-coret, kemudian ketemu judulnya seperti ini. Nah, gitu ya ini. Oke, gitu ya. Oke, kita mulai dari Arsi. Arsi, kamu kerja, kemudian kira bimbingannya itu gimana gitu kalau misalnya harus ketemu ya. Oke, silakan Arsi. Baik Pak, saya kerja di apotik, sistemnya shift. Jadi bisa pagi, bisa sore. Oke, Terus berarti kalau bimbingan, iya Pak. Berarti tidak terlalu ketat dalam arti bisa misalkan suatu saat harus ketemu dengan saya pagi atau siang bisa ya? Insya Allah bisa Pak, fleksibel. Oke. Kerja di daerah mana Mas? Jauh apa enggak dengan kampus? Deket Pak, di Porong. Oh, deket ya, enggak apa. Oke ya. Oke, nanti kalau kesusahan berkomunikasi via sapu jagat bisa datang ke kampus ya Arsi ya, pagi hari ya. Baik Pak. Oke, berikutnya Vika Maya Dwi Jayanti. Gimana Vika? Iya Pak. Ya, kamu kerja di mana? Kemudian bisa nggak waktunya pagi? Atau misalkan kalau
siang jam 12 itu kan istirahat, kan gitu ya. Kalau bisa apa enggak atau gimana gitu loh. Saya wirausaha, Pak, bisa kapan saja. Oh, wirausaha berarti bisa fleksibel ya. Ya. Oke, oke. Jadi semuanya saya itu biasanya bimbingannya pagi jam 7:30 gitu atau sekalian jam 12 siang atau sekalian jam 3 sore gitu ya. Ini ya. Oke. Ramamu mana Vika Maya? Waru, Pak. Hah? Waru. Koru itu apa? Waru? Iya, Pak. Oke, waru ya agak jauh lah ya gitu ya bisa ya. Oke. Oke, berikutnya Topi Siska. Iya, Pak. Kamu kerja apa Saya gimana? saya kerja di kantor kelurahan. Oh, kelurahan. Iya, Biasanya berarti tidak begitu ketat ya. iya. Kan Agak bisa fleksibel juga, Pak. fleksibel ya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Oke. Kelurahan mana sih Topi? Di Celep, Pak, dekat kampus. Oh, situ Celep saja tuh. Iya. Oke, ya wes, oke, makasih ya, Mas. Berikutnya Siti Nur Afifah. Iya, Pak. Kamu kerja di mana? Saya nggak Kamu- kerja, Pak. Oh, nggak kerja, oke, berarti nggak masalah ya, bisa fleksibel ya. Ya, oke. Mana rumahmu Siti Afifah? Jatikalang, Prambon. Oh, Prambon ya, nggak apa-apa, kan nggak kerja ya, itu ya. Oke, kemudian Dina Ananda. Iya, Pak. Mm-mm. Sementara saya belum bekerja, Pak. Wah, alhamdulillah, berarti bisa bisa fleksibel ya. Iya, Pak. Oke, salah berarti ya. Oke. Kemudian Dinda Alif Kusuma. Iya, Pak. Kalau saya sementara ini juga belum bekerja, Pak. Oh, berarti nggak masalah ya. Ya, kan Ya. sebenarnya sapu jagat itu kan mengatasi apa masa-masa yang jauh untuk bertemu dengan dosen pembimbing kan begitu ya, ataupun juga kerja yang sifatnya kerjanya itu yang ketat ya jadwalnya begitu sehingga dipakai model bimbingan sapu jagat gitu ya. Tapi nanti kalau memang ternyata ada yang tidak ada yang nggak bekerja ataupun juga wira swasta ataupun juga nggak ketat pekerjaannya ya berarti bisa ketemu gitu ya. Kemudian nanti untuk upload di sapu jagatnya ya menggunakan foto gitu ya, foto bimbingan ketika bimbingan dan juga di materinya itu di materi artikelnya ya begitu ya ini. Oke, berikutnya rumah mana Dinda? Saya daerah Luwung Sari Rogo, Pak. Oh, deket lah Sarirogo ya, nggak apa-apa ya. Oke, berikutnya Nisrina Haryati. Gimana Nisrinya? Masih di mute loh. Saya kerja, Pak, Gimana? di daerah Pondok Jati. Oh, ketat apa enggak kerjanya? Ketat sih, Pak. Pulangnya jam 5. Kalau siang nggak bisa, nggak ada waktu istirahat lah. Siang Ada, Pak, waktu istirahat. berapa jam? Berapa menit? 1 jam. Nah, jam 2 sampai jam 1 ya. Iya, Pak. Nah, kan bisa nanti janjian ya jam 12 sampai jam 1. Kan Pondok Jati kan deket kan ya. Iya, Pak. Oke, berarti bimbingannya bisa apa namanya langsung kan gitu. Kalau misalkan mengalami kendala dengan sapu jagat komunikasi nggak lancar gitu ya ini ya. Oke, berarti ini sebenarnya bisa di luangkan waktu jam 12 siang sampai jam 1 gitu ya untuk bisa bimbingan skripsinya gitu ya ini. Berikutnya Intan Dharma. Ayo Intan. Loh, kok malah live?
Silvi Wahyuni. Iya, Pak. Belum bekerja, Pak. Alhamdulillah. Mana rumahmu? Mojosari, Pak. Wah, ya nanti apa Maaf, namanya? Pak, kalau pencet. Ya ini persiapannya lebih matang ya. Tapi kan udah terbiasa ke kampus sini tuh Silvia, Iya, Mojosari. Pak. Kampus kan udah terbiasa nggak masalah gitu ya ini ya. Jadi bisa kapanpun waktunya karena memang belum bekerja ya ini. Iya, Pak. Kemudian dia mengasihi Silvia. Berikutnya Intan Dharma. Gimana Intan Dharma? Iya Pak, maaf tadi kepencet. Ya, ya, ya. Saya kerja di PT Gemilang Pak, daerah Mutiara Regency Jati. Mutiara mana tuh? Daerah mana tuh? Daerah Jati, depannya Kahuripan Pak, Mutiara Regency. Oh, Mutiara situ dah. Pada jadi situ dah. Depannya KNV itu ya. Ya betul Pak. Oke, waktunya ketat apa enggak, Intan? Alhamdulillah enggak seberapa ketat Pak. Oke, berarti bisa itu ya, bisa apa namanya bimbingan ya. Jadi kalau misalkan paling ya misalnya aman di jam 12 gitu ya nanti ya. Oke, itu Ya ya Pak. masalah ya. Ya ini. Oke, berikutnya adalah oke, makasih Intan ya. Berikutnya N Alif. Alif, Ya Pak. kamu kelas apa dulu kamu Alif ya? Apa Pak? Kamu kelas apa dulu, kelas apa? Kelas apa? Saya kelas pagi Pak. Oh, iya, makanya nggak pernah ketemu saya ya, Mas ya? Iya Pak, baru pertama kali Pak. Oh iya ya, aku nggak Iya. tahu ya. Kalau kelasnya siapa nih? Arsi, Nisrina, Intan itu kan udah sering ya. Kalau Alif ini kamu kelas apa, Alif? Kelas apa ini kamu tuh? Kelas A3 Pak. Oh, berarti kelasnya adalah kelas 7 A3 gitu ya? Iya Pak. Oh. Saya belum pernah masuk sama sekali ya ke kelasmu ya. Oh iya Pak. Belum pernah ngajar sama sekali saya ke kelasmu ya. Iya Pak. Belum Pak, belum pernah Pak. Oke, ya. Alif, kamu kerja apa enggak? Belum bekerja Pak. Oh, rumahmu mana? Saya sedati. Oh, sudah aja ya, enggak anu ya, enggak masalah ya. Iya Pak. Oke, jadi bimbingan bisa intens ya kalau apa namanya kerja itu. Yang terakhir Anissa Dharma ya, Anissa Wardah. Anissa, Iya, Pak. dibuka anunya apa namanya? Oke. Bekerja apa enggak? Saat ini sedang bekerja, Pak. Kerja di mana dan gimana modelnya? Untuk sekarang itu kerja di taman, Pak. Tapi rumah saya di Candi. Oke, ketat apa enggak kerjamu? Saat ini masih longgar sih, Pak. Oke, longgar ya. Oke, nanti kalau ya misalkan mau Candi, saya datang ke kampus jam 6:30. Sudah di kampus, 6:30, Iya. jam 7:45 gitu ya. Biasanya ada bimbingan 7:30. Nah, kamu mungkin bisa pilihannya pagi gitu ya, atau katakanlah siang atau gimana lah gitu ya ini. Jadi biar nggak terlalu mengganggu ya. Ketat apa Iya, enggak Pak. pekerjaanmu, Anissa? Ketat apa enggak? Ini saya sih baru mulai masuk kerja sih, Pak. Jadi kalau mungkin awal-awal kalau kebanyakan izin rada sungkan juga. Oke, ya wes, ya diatur nanti ya waktunya ya. Diatur Iya, Pak. waktunya biar nanti kamu bisa bimbingan gitu ya ini. Nah, ini yang pertama ya tentang waktu bimbingan ya. Yang kedua adalah tentang targetnya. Saudara semuanya, mulai tahun 2019 angkatan itu, ya kan, diberlakukan model artikel ya untuk skripsinya itu loh. Tugas akhirnya artikel. Nah, artikel itu tidak banyak ya, maksimal 15 lembar. 15 lembar ya. Nah, 15 lembar itu tujuannya mempermudah kalian semuanya untuk bisa lebih cepat lulus.
gitu ya. Jadi skripsinya itu tidak lagi model skripsi yang besar sampai 70 halaman, 60 halaman enggak pakai. Kan gitu ya ini. Nah, ini skripsi langsung dalam bentuk artikel begitu. Ini bahkan kalau proposal tuh ada yang 4 lembar, 5 lembar begitu. Ya ini. Nah, ya kan? Nah, maka saran saya ditargetkan ya kan di individu kalian semuanya ini bulan Juni itu bisa wisuda. Ya, Juni 2024. Ya, ini. Sehingga kuliahmu tuh nggak sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun gitu loh. Ya, ini. Jadi bimbingan saya yang kelas ini yang semester 7 ini atau angkatan 2020 ya. Ya kan? Pak, rata-rata Nah, 2020. 20 itu ya kan. Nanti target saya itu kalian semuanya bisa lulus tepat waktu. Ya, di bulan Juni 2023. Gitu ya ini sudah semuanya. Kenapa? Karena proposal ya kan hanya 4-5 lembar. Ya ini. Kemudian tambahannya kalau jadi proposal itu kan sebenarnya 1, 2, 3 babnya ya. 45 itu katakanlah ada 6 atau 7 ya maksimal 15 halaman ya dengan datanya itu ya. Nah, sudah semuanya dengan seperti itu nanti bisa lulus cepat waktu. Gitu ya. Biasanya ya kalau September kayak gini kan judul ya. Kemudian di bulan November Desember itu sudah ada yang daftar ujian proposal ya. Dan proposal Desember Januari ya. Januari ujian proposal, sudah selesai ujian proposal langsung kemudian cari data bulan Maret April itu ujian skripsi. Ya, dan skripsi, nah nanti kemudian bulan Mei Juni itu bisa data yudisium dan juga bisa wisuda. Ya ini ya, gitu ya. Nah itu adalah gambaran skripsimu saat ini gitu ya, sehingga tidak terlalu tidak terlalu banyak lah skripsimu itu ya. Gitu ya ini. Nah, nanti saya kasih contoh skripsinya ya. Skripsi yang versi artikel, Ya ini ya. Oke, itu yang kedua. Jadi tolong semuanya ditamkan di pikirannya gitu ya. Dalam afirmasi positif pagi hari bangun tidur saya harus wisuda bulan Juni 2024 begitu ya. Tekadnya, semangatnya gitu ya, kayak begitu ya ini biar enggak terlalu molor di banyak waktu ya. Ini sudah semuanya ya ini. Oke, berikutnya adalah tentang skripsi, judul skripsi ya. Ini ya, judul skripsi itu walaupun kata tadi saya sampaikan kamu itu mempermudah kalian untuk bisa lulus gitu ya, tetapi untuk judulnya jangan terlalu jelek-jelek amat begitu ya ini ya ini. Nah, di beberapa waktu yang lalu sudah ada beberapa yang sudah ada yang mengajukan judul lewat Sapu Jagat itu, tapi masih banyak mengandung unsur judul manajemen. Nah, ya ini ya, judul manajemen itu. Ya, misalnya minat pembeli dan keputusan pembelian. Nah, itu manajemen ya. Nah, saya tahu bahwa kamu memilih ini adalah memilih tema akuntansi perilaku ya toh, dan akuntansi manajemen ya ini. Tetapi keperlakuannya lebih banyak ke akuntansi. Ya, ini. Mungkin masih ada yang punya buku akuntansi perlakuannya saya itu. Ya kan, yang mungkin Anda pernah beli. Ya. Nah, itu dibuka lagi. Itu masuk semuanya.
dalam judul skripsi itu, artinya bahwa apa namanya itu sudah tema-tema akuntansi ya, walaupun memang dia tidak 100% murni akuntansi ya. Misalnya apa? Misalnya adalah kalau tentang tadi banyak yang tentang Shopee Pay ya, atau Shopee Pay Later, atau juga intinya di marketplace lah ya ini. Nah tapi di marketplace itu kamu tambahkan misalnya adalah tentang spending habit. Nah, itu adalah masuk ke akuntansi. Gitu ya. Spending habit, kemudian kalau keperlakuan yang lain itu adalah kayak locus of control, siwat Machiavellian. Nah, mungkin yang apa namanya dulu pernah saya ajar bisa merimain kembali. Ya, ini. Jadi tema-tema skripsi yang akuntansi keperlakuan. Ya, ini kemudian juga sel efisiensi itu masuk gitu ya. Nah, jangan lepas dari itu. Kemudian triangle teori, kemudian Freud-Diamond begitu ya. Nah, itu masuk ke akuntansi keperlakuan. Ini ya. Jadi itu tema-tema yang dapat Anda cari nanti dan juga diusulkan. Ya ini. Itu ya. Berikutnya adalah jadi sekali lagi temanya lebih ke akuntansi. Ya, ke akuntansi. Itu. Oke, kemudian berikutnya adalah kalau dia data keuangan ya. Itu data keuangan di bursa atau dalam arti yang banyak perusahaan. Ya ini. Kemarin ada yang mengusulkan judul itu keuangan di satu perusahaan. Susah itu. Iya, itu susah sudah semuanya. Jadi mengusulkan itu yang tentang data keuangan tapi di bursa efek. Ya ini, nanti ada populasinya. Misalnya adalah perusahaan farmasi, perusahaan food and beverage, perusahaan manufaktur gitu ya. Di populasi kemudian di sampling gitu. Ya, ini sudah semuanya. Oke, itu ya yang kedua. Yang ketiga adalah kalau bisa ya dan apa namanya minimal ya. Minimal kalau memang untuk data untuk penelitian kuantitatif ya, pakai SPSS itu minimal adalah X-nya 3, Y-nya 1. Ya. Atau X-nya 2, Y-nya 2. Ya ini. Jangan X-nya 2, Y-nya 1. Wah, itu terlalu ringan. Ya. Minimal 3X 1Y atau 2X 2Y. Atau paling bagus lagi dan tidak apa namanya akan segera saya setujui ya toh, kalau ada variabel interval moderatingnya. Ya. Jadi kalau pengen disetujui cepat ya kan, ya gitu insya Allah bisa saya setujui cepat kalau judulnya itu ada variabel intervening atau moderating. Ya ini sudah semuanya. Maka itu bisa lebih apa namanya cepat saya setujui. Gitu ya ini. Nah itu. Jadi semuanya karena memang ya walaupun tadi saya sampaikan mempermudah mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu, bahkan lebih cepat, tapi juga tema-tema skripsinya jangan terlalu usang lah. Ya ini. Nah dengan menggunakan minimal 3X 1Y atau 2X 2Y ya, atau menggunakan variabel nggak apa-apa 2X. Nggak apa-apa 2X ya. 2X 1Y nggak apa-apa, tapi ada variabel interveningnya misalnya ya. Atau moderatingnya gitu ya ini. Sehingga 4 variabel. Gitu. Ya ini. Nah, yang mungkin kemarin di sistemnya Sapu Jagat sudah terlanjur mengusulkan 21, nah kan 2X1Y ya itu bisa diusulkan kembali dengan cara tadi itu ya. Ini.
Nah, ada lagi mungkin ada yang mau ini Pak Sigit, saya mau kualitatif, nggak apa-apa, boleh aja. Kalau kuantitatif lebih fleksibel ya, tidak pakai variabel gitu-gitu ya nih. Tapi yang jelas temanya harus tema yang baru lah. Ya ini tema baru tentang kualitatif seperti itu. Ya ini ya. Oke, jadi sudah semuanya itu yang saya sampaikan, dan satu lagi harus pakai yang namanya adalah ini apa, Mendeley ya, Mendeley ya. Jadi pakai referensi Mendeley gitu ya nih. Bagaimana caranya? Sekarang ada yang namanya YouTube, ada googling, ada macam-macam ya, ada media sosial, apalagi yang punya akun TikTok tuh sangat mudah sekali. Ya ini ya. Jadi semuanya sekarang lebih terbuka informasinya. Jadi misalnya nanti kalau pada saat ujian gitu ya, itu kurang ini gitu ya, langsung Anda bisa cari di internet atau media sosial gitu ya, ini sudah semuanya. Nah, berikutnya adalah ini teknis ya, teknik penulisannya. Sekarang itu menggunakan yang namanya kutipan ya. Kutipan itu ada namanya IEEE, ada yang namanya APA. Kalau APA itu referensinya kutipan di belakang. Misalnya adalah metode penelitian adalah metode untuk melakukan sebuah riset. Kan gitu ya. Kemudian ada kutip Hermawan dan Amirullah 2016. Kan begitu biasanya kan ya. Ya. Kalau yang ini enggak. Ini pakai satu gitu. Metode penelitian adalah metode untuk melakukan sebuah riset. Satu, kurung tutup. Kemudian dua, kurung tutup gitu. Sudah semuanya. Itu yang namanya adalah IEEE seperti itu. Ya ini. Ya itu ya, sudah semuanya kayak seperti itu. Anda nggak usah kursus, nggak ada Pak, nggak usah kursus, nggak usah pelatihan macam-macam. Tinggal lihat di YouTube, banyak sekali cara install Mendeley, cara melakukan parafrase gitu ya ini. Nah, nanti pada saat mau ujian skripsi atau ujian artikel itu kan pakai cek plagiasi. Ya, cek plagiasi ya. Nah, cek plagiasi nanti bisa ke saya begitu tanpa membayar, kan kalau ke perpustakaan membayar. Nah, ini ke saya boleh seperti itu. Nah, nanti kalau memang kurang atau memang banyak lebih dari 20%, nah maka kamu harus melakukan yang namanya adalah parafrase. Gimana caranya? Tinggal kamu ketik di YouTube cara parafrase, kan begitu ya ini ya, gitu ini. Nah, itu ya sudah semuanya ya. Jadi itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Intinya kalau awal begini nanti bisa bimbingan melalui ketemu di saya di kampus, insya Allah setiap hari Senin sampai Jumat ya, tapi WA dulu lah ya. Itu tepatnya di ruang DRPM, itu adalah di lantai 3, atasnya bank itu loh, ATM Galeri. Nah, gitu ya, ini di ruang PMB itu, di lantai 3 tadi situ ya ini. Oke, ada yang bertanya silahkan kalau ingin bertanya. Ya, ada yang bertanya? Oke, baik semuanya, kalau ada bertanya berarti paham semuanya ya, alhamdulillah begitu sudah semuanya. Silahkan bisa mulai bimbingan ke saya begitu. Tapi WA dulu ya. Terima kasih. Ada yang bertanya lainnya? Cukup ya. Baik semua, terima kasih atas perhatiannya, semoga manfaat dan juga jangan lupa semangat terus ya, sebisa mungkin semangat dan juga bisa lulus bulan Juni 2024 ya kan. Anda wisuda ya, bisa jadi sarjana akuntansi. Terima kasih. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, yuk. Yuk. Sama